Puji nama Tuhan, shalom saudara. Shalom, saya mau lihat lambaian tangan saudara. Haleluya. Kita bersyukur buat hari ini, buat pagi ini. Kita sudah ada di minggu pertama di bulan Oktober. Kita percaya kasih Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Yang setuju, yang mau, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Mari pagi ini kita datang kepada Tuhan. Mari pagi hari ini kita tanggalkan segala beban kita. Kita percaya ketika kita datang kepada Tuhan, Dia hadir, Dia melawat setiap hati kita. Mari Bapak Ibu Saudara, bersatu hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini. Terima kasih Bapak buat kasih dan kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Pimpin kami Tuhan. Lawat setiap hati kami Tuhan. Berkati ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Layakan setiap kami Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersama katakan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta kepadamu, aku cinta kepadamu Tuhan. Amin. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Mari bawa hatimu katakan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Amin. Dan ku agungkan, Kau layak disembah. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Hosana bagimu Tuhan. Haleluya. Mari bersama katakan pada Tuhan. Haleluya. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Mari dengan iman katakan, aku cinta kepadamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Dengan iman percaya katakan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari bersama katakan. Ku
pujian, segala hormat kemuliaan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi. Amin. Hormat serta syukur selama-lamanya. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Amin. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya hanya bagi Dia segala pujian. Dia segala pujian. Amin. Bagimu Tuhan. Bagi Dia. Selama-lamanya. Mari lebih lagi katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian. Amin. Kekal selamanya bagi Dia. Selama-lamanya, selama-lamanya Tuhan. Selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Umat yang percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangannya luar biasa bagi Tuhan kita. Berapa banyak dari saudara yang percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Yang percaya lambaikan tangan saudara. Boleh kasih senyum kanan kiri. Kasih senyum atau lambaikan tangan aja deh ya. Kalau senyum kan gak kelihatan. Pakai masker. Kasih senyum, kasih lambaian tangan. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
percaya kasih Tuhan selalu nyata bagi setiap kita. Yang percaya bahwa kasih Tuhan selalu bagi ada saudara dan saya. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Mari memuji lebih lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama katakan. Dari pembelah dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah dilihat, kita siapa dapat berlawan?
orang yang lebih dari pemenang. Boleh lambaikan tangan saudara. Bersama Tuhan kita percaya kita lebih dari pemenang. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan yang pertama untuk ibadah Natal di perayaan Natal di bulan Desember. Kami mengundang petugas kolektor untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara bersatu hati kita berdoa. Bapak terima kasih kalau sebentar kami akan memberikan persembahan bagi perayaan Natal kami di bulan Desember. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan yang kami perlukan buat perayaan Natal kami. Kami percaya tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa. Haleluya. Walau ku harus berjalan, amin, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Amin. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak sembah. Mari dengan iman kau katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman. Percaya bahwa kasih Tuhan, bahwa perlindungan Tuhan selalu ada bagi setiap kita yang mengandalkannya. Hidupku, amin. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Amin. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari dengan iman kau katakan pada Tuhan pagi hari ini. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, adalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, kami percaya Tuhan, tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan setiap kami. Bawa hati kami Tuhan. Amin. Hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku
Yesus Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Biar keyboard mainkan lagu ini. Saudara angkat pujian ini. Jemaat saja angkat suaramu. Lebih lagi katakan dengan sungguh. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu. Katakan lebih lagi. Engkau selamat. Amin. Amin. Di hidup naikkan sembahmu. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukurmu. Terima kasih. Ya Rala, Terima ya kasih Rahimu. Tuhan. Saudara belajar untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Ya Rabba, ya Naikkan Rabba. syukurmu. Naikkan syukurmu. Ya Allah, kekuatanku. Ya Rabbmu. Haleluya. Ya Rabbmu. Ya Rabba, ya Rasul. Amin. Ya Rabba, ya Rabba, Rabba, ya Angkat suaramu, naikkan penyembahan. Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabatas saka karalaba ralaba syandarana. Yesus Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, Rabba, ya Rasul. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Tanpa musik saudara menyembah Tuhan. Tanpa musik saudara sembah Dia. Saudara berbahasa roh, berbahasa. Yang sudah dibaptis bahasa roh, saudara berbahasa. Jemaat angkat suaramu berbahasa roh pada pagi hari ini. Kurabata syaka namotaka karalabaya syanda. Kuriki namotaka kiarabata syaka namota syanda. Ayo keluarkan suaramu, keluarkan suaramu. Saudara belajar menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Urabata syaka karalabaya sanda. Urabata kakaralabaya sikina kotaka karalabaya sanda. Ya rabakan namotaki ialabataki ialabalabalabaralaba sanda. Urapapapapapapapapatashi. Ya rapapapapapapapapasanda. Bakar kami pagi hari ini Tuhan. Lawat kami, lawat kami, lawat kami, lawat kami Tuhan. Lawat kami, lawat kami, lawat kami Tuhan. Urabatasi kikakaralabasi. Ya rap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 
Sanda yang belum dibaptis bahasa roh. Saudara minta Tuhan, pagi hari ini baptis aku dengan bahasa roh Tuhan. Urabaya saka ya rabaya saka ya rabasik ya ralabas anda ya ralabas ya ralabaralabas anda ralabas anda urabata saka karalabas anda. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Kami mau katakan kau baik, kami mau katakan kau baik. Makasih. Ambil waktu beberapa detik,
Saudara berjumpa dengan Tuhan di tempat ini. Urabata syakana mataka karalabasya. Urikina motasyaka karalabayasa. Biar dia berbicara kepada saudara pada pagi hari ini. Biar dia berbicara kepada saudara pada pagi hari ini. Amin. Biarkan dia berbicara kepadamu. Jangan batasi kuasa Tuhan bekerja sama engkau pagi hari ini. Bebaskan rohmu, bebaskan rohmu. Ya rabatashi nataka karalapash antaralapash urikina kia ramamamatash akakaralapash uratakia ramakia rabaka karalapash urabatakia ramaki arakia ralapash yang belum bisa berbahasa roh, saudara mulai buka hatimu. Mulai katakan sesuatu dengan bahasa yang bisa dimengerti. Urabata saka karalaba sikia ralaba ya sanda. Urabata kakaralaba ya raba papa 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 tasyanda. Ya rabata ya rabapa ya rabapa papa ya sanda. Tangkap hati kami pagi hari ini Tuhan. Tangkap Tuhan dalam nama Yesus. Urabashekin akiaralabasanda. Urabata syaka karalabasanda. Urikina motaka karalabasanda. Biar pada pagi hari ini Tuhan. Beri kami ketahanan Tuhan Yesus untuk menghadapi segala sesuatu yang sedang terjadi Tuhan. Baik bagi dunia, baik bagi negara kami. Berikan ketahanan kepada kami Tuhan. Berikan kesanggupan kepada kami. Untuk kami tidak melihat kepada perkara yang sedang terjadi. Tetapi biar mata kami tetap memandang kepada Engkau. Telinga kami tetap tertuju kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus. Firman-Mu katakan orang-orang yang menaruhkan harapannya kepadamu Tuhan. Dan harapan itu tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami menyerahkan Tuhan pagi hari ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman. Biar firman ini Tuhan Yesus yang menjadi pelita bagi kami Tuhan. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Saya katakan hari-hari ini banyak gereja sedang berbicara tentang ketahanan hidup. Bahkan ketika saya berjumpa dengan beberapa orang, bahkan hamba-hamba Tuhan, mereka katakan bahwa akan ada masa-masa yang sulit. Ini tolong jangan dibesarin lagi, suaranya jadi menggema. Ya. Kita minta, kenapa saya selalu katakan setiap ibadah raya, saudara jangan menikmati orang lain menyembah. Tetapi saudara belajar untuk keluarkan dari hatimu penyembahan-penyembahan yang keluar dari hatimu. Saudara jangan pedulikan orang lain, tapi ketika saudara ada di tempat ini, saudara katakan, saudara sudah persiapkan hidupmu. Saudara katakan, saya mau ketemu sama Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan katakan, ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, maka dia akan memerdekakan hidup saudara. Yang mengerti, katakan amin. Kita bisa melihat sama seperti firman Tuhan dikatakan di dalam 2 Timotius 3, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Di sini dia katakan ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, mereka akan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah dan mereka akan memberontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi dan tidak mau berdamai.
suka menjelekkan orang lain, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhi mereka. Dan saya katakan hari-hari ini sedang terjadi. Di mana sosial media, saudara bisa lihat apa saja di sosial media. Saudara bisa tulis apa saja di sosial media. Tapi saya perlu ingatkan kepada saudara, ketika saudara bermain dengan sosial media, saudara harus berlaku bijaksana. Supaya apa? Ketika kita bersosialisasi atau melakukan di sosial media, kita bisa berlaku dengan bijaksana. Kita tidak merugikan orang lain. Kita tidak menyudutkan orang lain. Karena saya katakan firman Tuhan, Yesus katakan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, firman Tuhan katakan satu kali itu harus kita pertanggungjawabkan. Kita harus pertanggungjawabkan apapun yang saudara kerjakan. Apapun yang saudara lakukan, apapun yang saya kerjakan, itu satu kali akan dipertanggungjawabkan. Saya selalu katakan, saya selalu menekankan kepada diri saya sendiri. Saya katakan kepada diri saya sendiri satu kali. Apapun yang kamu lakukan Linda, satu kali kamu harus bertanggung jawab. Oleh karena itu saya mulai bisa bagaimana Alkitab berbicara. Dia katakan penulis ini adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis surat ini kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Di dalam ayat yang pertama itu dimulai dengan kata ketahui, dikatakan ketahuilah. Kata ketahuilah itu saya mau katakan dengan bahasa lain dia katakan ingatlah. Ya, ketahuilah atau dikatakan ingatlah pada hari-hari terakhir akan banyak kesusahan. Jadi saya mau angkat di sini bagaimana ketika Rasul Paulus menasehati Timotius, hari ini saya menasehati saudara dan saya menasehati diri saya sendiri bahwa kita harus ingat dikatakan apa? Pada hari-hari terakhir dikatakan banyak kesusahan. Kesusahan belum selesai, kita berpikir oh corona sudah selesai. Ternyata sampai hari ini corona belum selesai. Belum diumumkan oleh pemerintah untuk kita tidak pakai masker. Belum diumumkan. Jadi saya mau katakan belum diumumkan bahwa corona itu bebas dari Indonesia. Ya. Jadi saya katakan keadaan kondisi hari-hari ini atau tahun ini atau tahun besok kita nggak pernah tahu kesusahan apa yang akan terjadi. Tetapi saya selalu katakan condongkan hatimu, berikan ketetapan di dalam hatimu untuk saudara dan saya untuk berdiri menjadi orang-orang yang saleh. Kenapa saya tekankan untuk kita berdiri menjadi orang yang saleh? Orang yang saleh artinya orang yang memiliki pandangannya kepada Allah. Orang yang menaruhkan ketetapan hatinya kepada Allah. Situasi apapun yang terjadi, keadaan apapun yang terjadi, dia hanya melihat bahwa pertolongan itu cuma datang dari surga. Yang mengerti katakan amin. 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 Rasanya yang sebelah sini tenang-tenang saja. Coba sebelah sini. Amin. Amin. Kita bisa melihat di sini. Di sini dia katakan ungkapan hari-hari terakhir ini merujuk kepada zaman yang akan datang. Merujuk kepada sana. Saya katakan saudara percaya atau tidak percaya. Kita sedang menuju kepada sana. Saudara lihat. Saudara sadar atau tidak sadar.
ketika kita masuk di dalam Peduli Lindungi, kemanapun saudara berada, pergerakan saudara, tahu apa tidak? Tahu, benar? Kalau saudara masuki Peduli Lindungi, kemudian saudara masuk ke satu tempat, saudara pakai barcode, kemudian dia bisa cek saudara ada di mana. Saudara ada di Jakarta, situasinya di mana? Atau saudara ada di Lampung, saudara di Metro dan lain sebagainya. Saya mau katakan perangkat-perangkat ini sedang mempersiapkan ada satu masa di mana kesusahan yang besar itu terjadi. Ini sudah siap semua perangkatnya. Maka saya katakan Alkitab tidak pernah salah. Firman Tuhan dia katakan secupak gandum sedinar harganya. Dia katakan untuk kita bisa makan harganya, upah kita 1 bulan untuk kita bisa makan. Artinya apa? Ada satu kesusahan yang besar. Di mana lagi ketika orang-orang yang tidak memakai lambang dari antikris, dia katakan kita tidak bisa jual beli. Maka kita bisa melihat hari-hari ini berbagai macam orang-orang. Mereka sedang mempersiapkan untuk masa ke depan. Bahkan bukan Indonesia, dunia sedang mencanangkan bahwa akan terjadi krisis apa? Pangan. Maka banyak orang-orang percaya sedang mempersiapkan. Mereka membeli lahan tanah, mereka membeli tanah-tanah yang besar. Mereka mulai mempersiapkan diri bagaimana untuk mereka bisa bercocok tanam. Kalau satu kali kita nggak bisa jual beli, tapi kita bisa makan dari hasil kita. Ini yang firman Tuhan katakan. Ini yang Paulus katakan kepada Timotius. Dia katakan ingat itu ada satu masa itu akan terjadi. Dan firman Tuhan katakan dia tidak pernah berdusta. Apa yang dia katakan dia tulis di dalam firman Tuhan. Dan itu harus digenapi. Kondisi kita bisa melihat. Kondisi manusia di akhir zaman ini. Saya mau katakan Paulus katakan. Di dalam Timotius ini, dia katakan manusia itu akan mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri. Ya, dia katakan apa? Coba kita baca. Ketahuilah ayat yang kedua. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi apa? Hamba uang. Mencintai diri sendiri menjadi hamba uang. Kalau terjemahan dari bahasa Indonesia sehari-hari dia tidak pakai hamba uang, tetapi dia katakan apa? Mata duitan. Mata duitan ini sama dengan keserakahan. Ya, keserakahan. Keserakahan itu apa? Keserakahan itu adalah hasrat egois yang menginginkan lebih banyak dari sesuatu yang pada umumnya. Contohnya apa? Kekuasaan. Banyak orang mengejar kekuasaan, saudara. Caranya seperti apa? Ada 2 cara. Ada cara yang bisa dilihat dengan mata. Artinya apa? Kita bisa menjatuhkan lawan kita. Kita bisa sikut kanan, kita bisa sikut kiri. Kita nggak peduli siapa yang ada di sebelah kanan, kita nggak peduli siapa yang ada sebelah kiri kita. Yang penting saya bisa naik jabatan, yang penting saya memiliki kekuasaan. Ini sedang terjadi. Ini sedang terjadi. Kemudian kita bisa melihat, saya mau katakan lagi, sesuatu yang nggak bisa dilihat. Untuk memperoleh kekuasaan, memperoleh sesuatu yang tidak kita lihat. Banyak orang Kristen yang mengatakan bahwa dia adalah orang Kristen, masih melakukan hal-hal yang demikian. Untuk mendapat kekuasaan dia bisa mengambil jalan pintas. Jalan pintasnya apa? Dia mengambil jalan pintasnya apa? Cari orang-orang pintar. Bagaimana ketika saya mau mendapat satu kekuasaan ini? Bagaimana caranya? Dia pergi ke orang pintar. Sebetulnya tidak pintar, saudara. Yang bodoh kita. Saya satu kali beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 10 atau 15 tahun yang lalu.
Saya satu kali ada orang dari Jakarta, dia telepon saya. Dia katakan, Linda, tolong layani saya. Waktu dia sebut nama saya rasa ini ada sesuatu dari orang ini, saya nggak ngerti ya. Tapi kemudian saya berdoa, Tuhan katakan suaminya memiliki satu posisi yang sangat-sangat baik di satu perusahaan nasional yang terkenal. Dia main bahan kimia dan ini orang pintar luar biasa. Dia memiliki satu jabatan yang penting di dalam perusahaan. Kemudian ada orang-orang yang ingin mencoba bagaimana supaya orang ini tidak memiliki kedudukan penting ini. Dia mulai lakukan apa? Dia mulai kirim ilmu-ilmu hitam. Waktu dia kirim itu saudara, tidak kena kepada bapak ini, tidak kena kepada suaminya, tetapi kena kepada istrinya. Waktu kena kepada istrinya, apa yang terjadi? Dia telepon saya. Linda, saya nggak bisa tidur. Di lemari saya tiba-tiba hanger itu jalan. Hanger tahu gantungan baju. Gantungan baju itu jalan, dia lihat. Tiba-tiba keran air nyala. Tiba-tiba ada sesuatu yang bergoyang di dalam rumah dia. Dia katakan kondisi ini tidak membuat saya nyaman. Kemudian saya berdoa. Pakai telepon saya berdoa, saya katakan, ayo kamu harus lihat bahwa Tuhan itu jauh lebih besar. Kemudian hari kedua lagi, waktu dia telepon saudara, wah saya rasa ini kuasa kegelapan nyerang dia luar biasa. Saya katakan tenang jiwamu, waktu tenang jiwamu kamu bisa ngendaliin diri kamu, maka kamu akan lihat ada kuasa Tuhan. Kemudian selesai Roh Kudus bilang gini, kamu tidak bisa terus layani dia melalui telepon. Kamu harus bicara sama dia. Kemudian saya ngomong, kalau kamu mau kamu ketemu saya, kamu datang ke Lampung. Kemudian dia datang ke Lampung, waktu dia datang ke Lampung kita mulai sharing. Saya katakan ada sesuatu yang dia mau hancurkan hidup kamu. Kemudian dituntun, saya ajak dia baptis. Saya terangkan tentang kebenaran. Kenapa kamu harus dibaptis? Supaya kamu punya materai. Saudara tahu ketika dia masuk dibaptis, waktu dia turun dari air, waktu saya mulai taruh kepalanya ke air, saudara saya mulai tidurkan. Dia katakan, selesai itu dia katakan, Linda ada 7 bundaran bola yang keluar dari badan saya. 7, lup, 7. Setelah itu dia mengalami kemenangan. Jadi saya katakan berbicara tentang kekuasaan, kita harus mengerti. Mungkin dia nggak terang-terangan untuk mendapat kekuasaan. Dia nggak secara terang-terangan, tetapi dia pakai sesuatu yang bisa menjatuhkan orang lain. Ini yang dikatakan Paulus kepada Timotius. Dia katakan sebagai orang percaya jangan lakukan ini. Yang mengerti katakan amin. Tapi banyakkah orang Kristen yang katanya orang Kristen, yang katanya melayani Tuhan, tapi masih melakukan praktek-praktek seperti ini? Masih. Kemudian yang kedua, menjadi hamba uang yang pertama. Artinya apa? Mata duitan. Yang dihitung cuma uang. Saya nggak bisa pungkiri berapa banyak hamba Tuhan. Ketika dia pelayanan, dia lihat PK-nya yang mana yang besar. Satu kali saya undang satu orang hamba Tuhan. Dia sudah schedule, jadwal sudah semua masuk. Kita sudah oke, saudara. Tiba-tiba dia katakan, Ibu sorry, saya ada pelayanan di tempat lain. Persis hari Sabtu. Saya tidak ada di tempat, saya ada di Surabaya. Dia batalkan itu, dia katakan dia bisa. Tapi kemudian saya cek saudara, ternyata dia terima pelayanan di tempat yang jauh lebih besar. Dan ini terjadi. Kemudian lagi hasrat egois
yang menginginkan lebih besar, berbicara bukan cuma kedudukan, kekuasaan, tetapi berbicara tentang kekayaan. Satu pertanyaan, apakah orang percaya nggak boleh kaya? Sangat-sangat boleh. Ngomong kanan kiri, orang Kristen boleh kaya. Ngomong. Orang percaya boleh kaya. Dia nggak pernah bilang gini, Alkitab nggak pernah bilang bahwa orang Kristen nggak boleh kaya. Harus kaya. Tetapi kekayaan yang diperoleh itu seperti apa? Kalau kekayaan yang kita peroleh dengan cara, saya garis bawahi sekali lagi. Kalau kekayaan yang kita peroleh dengan cara menyusahkan orang lain, ini tidak boleh. Karena Yesus berkata, dia katakan, berjaga-jagalah dan waspada terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah harta, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya. Ditulis dalam Lukas 12 ayat yang kelima. Hari-hari ini banyak orang yang memburu kekayaan. Dengan cara-cara yang di dalam tanda kutip, saudara. Menghalalkan segala cara. Untuk kita menjadi kaya. Kita tidak pakai cara-cara yang seperti ini. Mungkin saudara ingat. Beberapa tahun yang lalu, 5 atau 10 tahun yang lalu. Ada satu kejadian yang cukup menggoncangkan Bandar Lampung. Bagaimana banyak orang yang menaruh uang. Dengan harapan mereka bisa dapat ujungnya. Mendapat keuntungan, mereka tidak berharap banyak. Mereka cuma mendapat keuntungan. Ujungnya saja. Bahkan ada orang-orang yang saking berambisi. Dia mau menjadi cepat-cepat kaya. Mereka masukkan uang, mereka jual rumah, mereka masukkan uang. Sampai saya dengar ada pasangan suami istri yang cukup lanjut usia. Waktu dia dengar ini semua hartanya dibawa kabur. Apa yang terjadi? Mati, saudara. Ini yang saya mau katakan. Apakah kita mencari uang dengan cara hal yang seperti ini? Kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Mungkin saya nggak usah sebut namanya, saudara pasti tahu. Lupa saya 5 apa 10 tahun yang lalu. Sampai hari ini orangnya masih ada di penjara. Kalau kita mau cari uang, kita mau diberkati. Kita datang, pergunakan lutut kita sama Tuhan. Waktu kita pergunakan lutut kita, kita datang sama Tuhan. Kita bicara sesuatu sama Tuhan. Saya percaya dia akan yang memberikan berkat. Bukan cuma untuk saudara, tetapi bagi keturunan saudara yang mengerti, tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Kekayaan yang kita peroleh karena kita ada di dalam tangan Tuhan. Maka saya katakan kekayaan yang seperti ini akan memberkati bukan cuma saudara saja. Anak saudara, cucu saudara akan diberkati. Ini bedanya saudara. Ini bedanya. Maka saya katakan pandangan yang benar tentang uang adalah, saya katakan kita harus mengerti nih pandangan tentang uang dalam hidup kita. Uang itu adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi bukan tujuannya. Saudara mengerti? Pandangan yang benar tentang uang adalah, saya katakan, sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi uang itu bukan tujuan saudara. Artinya begini. Saya sudah menekankan kepada anak-anak saya. Saya katakan kepada mereka, kamu boleh cari uang.
Tapi waktu kamu diberkati, tujuannya bukan kamu cari uang. Tujuannya apa? Ketika saudara diberkati Tuhan, saudara mendorong hidup saudara untuk apa? Untuk melayani. Saya kadang-kadang melihat saudara, orang yang mencari uang bisa dari pagi sampai pagi, saudara. Saya bertemu dengan satu anak muda. Dia ngomong sama saya, dia kerja. Ya. Dia kerja, dia katakan, dia ambil job ini, dia ambil job ini, dia ambil job ini. Untuk apa? Untuk dia bisa menghidupi diri dia sendiri. Nah, tapi ketika dia cari Tuhan, kemudian Tuhan beritahu, dia nggak perlu ambil yang begini banyak, dia cuma ambil satu pekerjaan, tapi cukup untuk memberkati seperti dia ambil pekerjaan-pekerjaan yang lain. Maka saya katakan, sebagai umat Tuhan, pergunakan lututmu untuk berdoa. Pakai lututmu. Orang tidak bisa tolong kita, orang tolong kita itu terbatas. Tetapi Tuhan tidak pernah terbatas menolong saudara dan saya. Dia tidak pernah terbatas, saudara. Kemudian kita bisa melihat lagi kondisi manusia pada akhir zaman, yaitu apa? Tidak bisa mengekang dirinya sendiri. Tidak bisa mengekang itu sama artinya tidak bisa mengkontrol dirinya sendiri. Artinya apa? Kalau mau ngamuk, tidak peduli siapa, kita marah. Ada beberapa perempuan, saudara, dia selalu sharing sama saya. Saya sudah tidak tahan dengan kondisi ini. Kenapa? Suami saya itu kalau marah tidak peduli di mana, dan saya dimarahin. Nggak bisa kontrol. Maka setiap pagi selalu saya berdoa, saya cuma minta satu sama Tuhan. Saya katakan khususnya untuk gereja Betani, khususnya kepala keluarga. Tuhan, biar mereka berdiri menjadi imam yang bisa memimpin istri anak-anaknya. Tetapi banyak kali sekarang suami-suami tidak berdiri menjadi imam. Tapi istri yang menjadi imam. Suami ada di bawah kendali istri. Saya mau katakan Alkitab katakan ini salah, saudara. Sepintar apapun kita seorang perempuan, tapi kita harus tahu bahwa kita diambil dari tulang rusuk suami. Tulang rusuk itu tidak ada di sini, saudara. Tulang rusuk itu tidak muncul di kepala, tapi tulang rusuk itu muncul di bawah apa? Lengan. Artinya apa? Sepintar apapun, sehebat apapun, saudara tetap ada di bawah pengawasan suamimu. Yang mengerti katakan amin. Mungkin saudara bilang gini, enak aja Bu Linda ngomong gitu. Suami saya gajinya berapa sih? Gajiku ini lebih besar. Aku yang membiayai keluarga. Aku yang melakukan ini dan aku yang melakukan itu. Saudara merasa diri saudara lebih hebat kita sebagai perempuan. Maka kita atur suami kita. Alkitab tidak pernah lakukan ini, katakan ini. Saya katakan saya sebagai ibu rumah tangga. Kita ngerti bagaimana posisi saya masing-masing. Suami saya menjadi kepala keluarga, imam di dalam keluarga saya. Dan saya tidak pernah campur-campur. Apapun keputusan dia, saya selalu katakan, oke, ini keputusan dia. Saya menghargai dia sebagai suami. Yang walaupun kadang kalah, dia bisa marahin saya di depan orang ramai. Saya sebagai perempuan jujur, saudara. Ketika saya dimarahin di depan orang ramai, jujur rasanya mau berontak. Tapi saya nggak lakukan itu. Maka saya berbicara kemarin, saya lupa saya berbicara dengan siapa tentang pernikahan. Saya katakan kenapa sekarang saya berani berbicara tentang
pernikahan rumah tangga secara jelas dan gamblang. Karena saya katakan, saya sudah selesai dengan pernikahan. Artinya apa? Kami diceraikan karena kematian. Artinya apa? Ada sesuatu yang baik yang saya bisa sampaikan kepada saudara dan saya sebagai pasangan-pasangan, terutama sebagai istri. Saya katakan saya tidak pernah tukaran sama suami, kemudian saya berdiri, saya tunjuk suami saya. Saya tidak pernah lakukan itu. Suami saya marah seperti apapun, saya cuma diam. Bahkan anak-anak saya dari masih kecil, anak-anak saya kecil, mereka selalu katakan gini, oh mama bisanya ngambek aja. Kalau ribut sama papa mama ngambek, saya tidak pernah komentar. Saya cuma diam saja. Ketika saya tidak ada kemampuan saya terbatas. Apa yang saya lakukan? Saya masuk kamar, kemudian saya berdoa. Saya cuma katakan mampukan saya. Untuk saya apa bisa melewati ini. Saya enggak lawan, saudara. Saya pernah melayani satu keluarga suami istri. Waduh, mereka tukaran. Mereka berantem, mereka panggil saya. Waktu dia panggil saya, saudara tahu. Asbak yang besar itu dilempar ke suaminya, asbak itu lewat di depan saya. Saya cuma katakan berhenti, kamu perempuan. Kamu harus bisa menghormati suamimu. Tetapi yang jadi masalah sekarang, bagaimana perempuan, bagaimana seorang istri bisa menghormati, bisa respect kepada suaminya, kalau suaminya tidak pernah mengasihi. Kalau suami nggak pernah mengasihi istrinya, nggak pernah menjaga perkataannya. Yang ada cuma maki-maki, yang ada cuma marah, yang ada cuma seperti itu, saudara. Bagaimana dia bisa menghargai suami? Maka saya katakan kepada suami-suami, ayo hari ini berdiri menjadi imam. Saya selalu ketika saya melayani suami, saya katakan gini, enggak bisa Pak seperti ini. Mereka selalu katakan apa? Daripada ribut, lebih baik ngalah. Itu senjata laki-laki, senjata pamungkas laki-laki. Tapi sebenarnya ini salah, khususnya bapak-bapak, betul atau betul? Yang keras, betul apa betul? Betul, saudara. Daripada berkelahi, daripada ribut, udah lebih baik ngalah. Saya mau katakan kondisi ini kita harus, yang kedua dia katakan apa? Bisa mengekang diri kita. Mengekang, mengontrol atau sama dengan mengendalikan diri kita. Kita bisa mengendalikan hidup kita, kontrol hidup kita. Jadi yang jadi masalah satu pertanyaan, apakah pelayan Tuhan, apakah seorang hamba Tuhan, apakah murid Tuhan tidak boleh marah? Saya katakan boleh. Tapi Alkitab berbicara dia katakan jangan sampai apa? Matahari apa? Halo, matahari apa? Terbenam. Selesai kita. Supaya apa? Saya katakan ketika saudara di dalam rumah tangga segala sesuatu berkat atau tidak berkat. Mulai dari bagaimana saudara memulai hubungan keluarga. Ketika saudara memiliki hubungan yang baik suami istri, maka saya katakan berkat itu akan diturunkan Tuhan. Kalau saudara bangun tidur sudah ribut, bangun tidur saudara sudah marah-marah, bagaimana bisa diberkati? Kendalikan diri. Apa itu pengendalian diri?
Pengendalian diri adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan seseorang mengendalikan diri secara sadar akan menghasilkan apa? Perilaku yang tidak merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Menjaga. Sosial media saya katakan bagus nggak? Bagus ketika saudara ambil yang baik. Tetapi ketika sosial media dijadikan ajang, saya mau katakan dijadikan ajang untuk menyerang kanan kiri, ini nggak baik. Amsal 25 dikatakan ayat ke-28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti apa? Kota yang roboh temboknya. Pengendalian diri ini digambarkan seperti tembok perlindungan. Ketika saudara nggak bisa mengendalikan diri saudara, maka runtuh semuanya, maka sesuatu akan masuk dalam hidup saudara. Kemarahan. Kita bisa lihat sampai ditembak duor. Karena nggak bisa mengendalikan diri. Betul apa tidak? Bagaimana orang tua membesarkan anaknya. Tiba-tiba direnggut nyawanya. Karena apa? Tidak bisa mengendalikan diri. Ketika hal itu terjadi kita bisa lihat. Yang rugi bukan orang lain saja. Yang rugi adalah diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa kontrol hidup kita, kita jangan berpikir orang lain saja yang rugi, kita pun rugi. Ada berapa banyak orang yang masuk penjara, cuman kata-kata apa? Cuman ngomong hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak benar, kemudian menyalahgunakan itu, bisa dipenjara. Maka saya katakan ayo kita belajar saudara. Belajar untuk apa? Bisa menguasai diri kita. Mengendalikan diri kita. Untuk kita tidak apa? Saling menyanyi. Tidak saling apa? Menyakiti. Amin. Saya mau katakan ketika saudara lakukan di sosial media, jejak digitalnya itu nggak bisa dihapus. Kita bisa melukai orang itu sepanjang masa. Kenapa kita harus lakukan ini? Kita harus belajar mengendalikan diri kita sendiri. Ngomong kanan kiri, kendalikan dirimu. Mengendalikan diri kita. Pengendalian diri ini adalah salah satu dikatakan buah-buah roh. Kita bisa memperoleh pengendalian diri melalui apa? Satu proses bersama dengan Tuhan. Kemudian lagi, membangun penguasaan diri itu dengan apa? Menguasai perkataan kita. Kemudian menguasai apa? Keinginan kita. Menguasai apa? Perbuatan kita. Menguasai perkataan. Yesaya 50 dia katakan. Firman Tuhan dia katakan. Setiap pagi Tuhan mengurapi lidah bibirku. Supaya apa? Dengan perkataanku aku dapat membangkitkan orang yang letih lesu. Bukan dengan perkataan kita melontarkan perkataan-perkataan yang membuat orang lain terluka, bukan. Kemudian seterusnya dia katakan, setiap pagi Tuhan mengurapi telinga pendengaranku. Supaya apa? Aku bertindak seperti seorang murid. Aku tidak menoleh ke belakang, tapi aku lakukan kebenaran. Kuasai lidah. Karena firman Tuhan dia katakan Amsal 12 ayat 21.
Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan tuannya. Berapa banyak orang salah ngomong bisa dibunuh. Hati-hati dengan mulut kita. Supaya apa? Supaya apapun yang saudara keluarkan, kita harus pertanggungjawabkan. Takut saudara. Kalau saudara sama manusia mungkin kita nggak takut. Tapi ketika saudara dipanggil pulang di dalam tata pengadilan Allah, kemudian dia mulai buka semua kitab. Hanya satu, ada kitab kehidupan. Ketika saudara tidak ditemukan di dalam kitab kehidupan, Alkitab mencatat saudara dilemparkan ke lautan api. Kemudian semua buku kehidupan ada cerita tentang hidup saudara. Apa yang saudara sudah lakukan ada cerita. Dia tinggal buka. Saudara bisa menyangkal, oh saya enggak pernah ngomong gitu. Dia akan kasih tahu waktu, jam, tempat di mana saudara lakukan. Itu akan terbuka secara gamblang. Kenapa saya bisa katakan begini saudara? Satu kali saya melayani orang yang gagal ginjal. Dia seorang pelayan Tuhan. Sampai dia satu kali dia teriak sama Tuhan, Tuhan saya sudah beri perpuluhan. Saya sudah bantu pembangunan gereja. Kenapa Tuhan izinkan saya gagal ginjal? Kenapa Tuhan seperti ini? Ternyata saudara, dia tidak pernah jujur sama suaminya. Menikah dengan suaminya saya lupa berapa tahun, mungkin saya kurang ingat. Mungkin 25 tahun atau 10-15 tahun. Dia menikah dengan pasangannya, tapi dia tinggal dengan selingkuhannya jauh lebih lama daripada dengan istrinya. Dan pas saat dia kena gagal ginjal, waktu dia berdoa, dia mulai tanya, dia katakan Tuhan saya salah apa? Tuhan buka dia seperti TV, dibuka semua dosa kejahatannya. Kemudian dia katakan Tuhan ampuni saya. Diperlihatkan bagaimana dia tidak jujur kepada pasangannya. Dilihatkan sama Tuhan apa yang dia sudah lakukan dengan perempuan lain. Dibukakan satu persatu sehingga dia gak bisa buat apa-apa. Dia katakan saya tahu Tuhan sudah buka ini. Lalu apa yang harus Bapak lakukan? Bapak harus ambil keputusan, lepaskan ini. Gak bisa seperti ini. Menguasai keinginan kita. Berbicara tentang menguasai keinginan kita. Biasanya ini sekarang bukan cuma perempuan saja, laki-laki juga. Betul apa enggak? Saya mau katakan hidup itu enggak mahal. Betul apa enggak? Hidup mahal? Enggak, makan nasi sama garam masih bisa hidup. Yang mahal itu apa? Gaya hidup. Gaya hidup mewah. Kalau kita punya uang untuk bisa gaya hidup mewah, kenapa enggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak punya uang, kita mau gaya hidup mewah, kemudian kita gesek kartu kredit, kemudian kita hutang kanan kiri, ini yang nggak bisa. Kemarin anak-anak saya sudah mulai tumbuh besar saudara. Saya orang yang paling tidak peduli dengan sesuatu dengan saya. Satu kali anak-anak saya dia bongkar tas. Mama tahu nggak ini mama punya tas mahal-mahal semua. Kemudian dia bilang ini rumah dia angkat. Ma ini tas Gucci. Mama tahu nggak ini tas Gucci harganya berapa? Nggak tahu karena nggak pernah beli. Kemudian lagi dia kasih unjuk lagi ini ma ini tas ini mahal ma. Ini mahal ma ini mahal. Ini mama lihat ini ada tas ini tas Prada ma. Mama jaga baik-baik. Saya lebih baik jaga diri saya. Mereka kasih tahu saya. Tapi itu bukan membuat ketertarikan saya, enggak. Tapi ketertarikan saya sama Tuhan. Saya katakan hidup itu enggak mahal. Ngomong kanan kiri hidup itu enggak mahal. Ayo ngomong sama pasanganmu. Yang datang sama pasangan yang ngomong, ayo ngomong dong. Hidup enggak mahal, yang mahal itu apa? Gaya hidup.
Kalau punya uang enggak masalah. Tapi kalau nggak punya uang, cuma apa gaya hidup, berhenti. Sebelum kita apa? Masuk ke dalam lubang. Kita berhenti. Maka di sini saya mau mengingatkan kepada saudara. Kenapa kita berdiri menjadi orang saleh? Supaya kita bisa tahu apa yang penting dan tidak penting dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan. Ini yang kita harus mengerti. Saya akan tutup dengan satu. Kemarin satu perjalanan, saya lagi bongkai. Saya punya suami, punya makam saudara. Waktu saya bongkar makam itu, tiba-tiba yang punya makam dia ngomong gini, Bu, ini orang lurus ini Bu, ini orang lurus. Saya cuma dengar saja. Kenapa? Lalu dia bilang gini, saya enggak pernah ngerjain bongkai ini. Saya pesan batu itu jam 3, jam 4 datang Bu. Saya pesan ini enggak ada yang terhambat, semua bagus dia katakan. Dia katakan ini orang, dia ngomong suami saya, ini orang yang lurus. Saya katakan ketika saudara lakukan yang baik, sampai di lubang kubur pun orang akan berbicara tentang saudara, bukan yang negatif, tapi sesuatu yang negatif. Maka saya katakan kepada saudara, jadilah orang, jadilah pelaku firman, sehingga apa? Sekalipun kita dimakamkan, orang akan berkata, ini orang baik. Yang mengerti, tepuk tangan untuk Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Makasih Tuhan. Kurabatasyakan namaralabasya. Perjamuan saya ada di mana? Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Beberapa detik untuk saudara flashback ke depan, ke belakang. Sepanjang 1 bulan di belakang, apa yang sudah kita kerjakan? Apa yang sudah kita buat? Kita minta ampun sebelum kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita minta ampun sama Tuhan. Urabatasyakan namaralabaya syanda. Kurikin namotasaka karalabaya sanda. Tuhan, kami sudah selesai mendengar firman. Kami sudah mendengar nasihat firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman ini bukan cuma untuk jemaat. Tapi firman ini juga Tuhan untuk hamba-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biar kami mengerti apa yang menjadi langkah kami ke depan. Dan ingatkan terus dalam kami Tuhan. Bahwa ada masa-masa yang sulit yang akan terjadi di depan kami. Urabatasyandaralabayasa.
Kita mau angkat roti di tangan kanan kita. Orabata syaka namataka karalabaya shanta. Angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Orabata syeketa kaya ralabaralabaya shanda. Matius 5 ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan Yesus Kristus? Sama-sama kita katakan amin, kita makan dalam nama Yesus. Kita mau angkat anggur di tangan kanan kita. Biar hari ini kita mengikat perjanjian kita dengan Tuhan. Biar kita belajar terus untuk kita menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatan setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sama-sama katakan amin. Kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan, mengucapkan syukur. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Sungguh teramat kau jadikan hidupku berarti. Ketika kami tinggal di dalam hadirat-Mu dan ketika kami ada di dalam-Mu dan Engkau ada di dalam kami, maka kehidupan kami akan menjadi baik-baik saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya perlindungan sempurna sepanjang 1 bulan di depan kami. Terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengundang petugas kolekte untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi bersatu hati kita berdoa. Bapak terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Begitu juga perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan, kami percaya Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Kami percaya semua yang kami berikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya saya dapat menyapa Anda pada minggu ini.
Berikut, saya akan menyampaikan pengumuman seputar Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali pada pukul 7:30 pagi dan pukul 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Bagi para pelayan Tuhan, wajib mengikuti doa pengerja di Gereja Betani Lampung. Bagi jemaat yang mengikuti SOM, jadwal SOM diadakan setiap hari Selasa pukul 7 malam di Gereja Betani Lampung. Penyerahan anak akan diadakan pada minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini. Biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman untuk minggu ini. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Happy Sunday and God bless you. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengundang saudara boleh bangkit berdiri. Yang percaya kasih Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Terima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.